Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Satriasi dari Prodi Ekonomi. Baiklah, saya akan membahas tentang mata kuliah teori ekonomi makro. Dosen pembantu Dr. Alpon Satrianto, SEME. Baiklah, yang pertama yaitu tentang model pertemuan slow. Model pertemuan slow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap output, total barang dan jasa suatu negara. Mari kita memeriksa bagaimana model ini menangani akumulasi modal. Akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Fungsi produksi merepresentasikan transformasi dari input angkatan kerja dalam kurung L, modal dalam kurung K, teknologi produksi ke dalam konteks barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabar sebagai berikut. Skala hasil konstan asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Ini adalah konstan yang bisa diabaikan. Skala hasil konstan mengimplementasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output setiap pekerja dan modal setiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita. Produk marginal modal dalam kurung MPK, kelandaian fungsi produksi. MPK sama dengan F dalam kurung K kurang 1 kurang F dalam kurung K. Produk marginal modal yang semakin menurun. Fungsi produk menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja, menentukan jumlah output setiap pekerja. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkatkan sebesar 1 unit, Y meningkatkan sebesar MPK unit. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Seperti yang dijelaskan oleh gambar-gambar tersebut, yaitu output tiap pekerja, konsumsi tiap pekerja, investasi tiap pekerja, komisi tiap pekerja, bergantung pada tingkat tabungan antara O dan 1. Investasi dengan tabungan tingkat tabungan S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi, pengeluaran tempat usaha, dan peralatan. Depresiasi menua adalah lama menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerjaan I sama dengan SY. Mari kita substitusikan fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. I sama dengan S, F, dan kurung K. Bersama ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru. Output konsumsi dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi untuk setiap tingkat K. Output adalah F dalam kurung A, investasi adalah S, F dalam kurung K adalah konsumsi adalah F dalam kurung K kurang SF dalam kurung K. Seperti yang ada di gambar kurva di bawah ini. Depresiasi, dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal. Perubahan persediaan modal, investasi, depresiasi. Ingat investasi dengan tabungan jadi bisa ditulis depresiasi oleh karena profesional terhadap persediaan modal. Kondisi mapan ke equilibrium jangka panjang perekonomian. Di bawah diinvestasikan melebihi depresi jadi persediaan modal tumbuh. Di atas K depresi melebihi investasi jadi persediaan modal menurun.
Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Modal slow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan yang menggunakan prinsip konsumsi tersebut tingkat modal kaidah emas, low dan low level of capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional. Y sama dengan C tambah I. Yang susun ulang C sama dengan Y kurang I. Bersama ini menyatakan konsumsi adalah output yang dikurangi investasi karena kita ingin menentukan kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dalam kurung K, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, inflasi sama dengan depresiasi SK, mensubstitusikan FK untuk Y dan SK untuk I ke tiap pekerjaan pada kondisi mapan. Konsumsi pada komisi mapan. Menurut persamaan ini, konsumsi pada komisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi di kondisi mapan. Investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output F dalam kurung K adalah depresiasi S sama dengan K. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan. Dan konsumsi kaidah emas adalah yang dijelaskan seperti gambar kurva ini. Kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Kaidah emas. Ingat kemiringan fungsi adalah kemiringan fungsi produksi adalah produksi marginal modal MPK, kemiringan garis. SK adalah S karena kedua kemiringan ini sama. K emas kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan pada tingkat modal kaidah emas produk marginal modal sama dengan tingkat depresi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menunjukkan kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin mempersiapkan modal kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukung. Pertemuan populasi modal slow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas modal slow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi pada modal, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat investasi pertumbuhan populasi dan S adalah tingkat depresi, maka S tambah N adalah investasi. Plus break even is dan statement. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal pekerja karena miskin. Dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, modal slow memperbaiki perekonomian dan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih. Pertumbuhan populasi dan perubahan persediaan modal pekerja. Sekarang kita substitusikan FPK untuk AF A delta K sama dengan F K sama dengan S tambah N dalam tutup kurung. Bersama ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal pekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara
depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K ketika tidak memasukkan variabel N. Dalam versi sederhana, kita sedang mengasumsi kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Di kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal pekerja hanya menyebabkan dampak negatif inflasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan investasi memiliki dua maksud. Satu, beberapa di antaranya dalam kurung SK menggantikan modal yang terdepresiasi. Dua, sisanya NK menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Seperti yang gambar kurva yang telah menjelaskan investasi impas, S tambah N mereka, investasi impas, S tambah SK. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output pekerja. Poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi tingkat Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.